pengen jadi muridnya kali ya. Ya, yang meyakini Nabi Khidir hidup, maka otomatis akan meyakini bahwa Nabi Khidir itu masih mengajar para wali. Saya sering menyebut Nabi Khidir itu Syekhul Anbiya wal Auliya, ya. Gurunya para nabi selain Nabi Muhammad, gurunya para wali. Lalu kalau orang nggak meyakini beliau ada, ya sudah, selesai masalah. Ya. Kita kan nggak maksain juga ya, karena tidak ada kewajiban di dalam Islam meyakini bahwa Nabi Khidir ini masih ada, nggak ada kewajibannya. Jadi kalau ada di luar sana orang nggak percaya Nabi Khidir ada, nggak apa-apa. Atau ada yang memperdebatkan Nabi Khidir ini Nabi atau Rasul. Di Quran kan nggak disebutin juga, cuma disebutkan Abdun min ibadina. Tapi kalau Abdun min ibadina, kalau Abdun ya di zaman itu ya pasti seorang Nabi. Kira-kira seperti itu. Ya. Karena Rasulullah disebut Abdun juga di dalam Al-Quran. Itu gelar tertinggi sebenarnya. Gelar-gelar yang luar biasa. Nah, jadi kalau saya, keyakinan saya mengikuti berkiblat kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali itu menukil dalam jilid pertama, kemudian juga Imam Abu Thalib Al-Makki, Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin, Abu Thalib Al-Makki juga di jilid pertama, Qutul Qulub. Ini ulama ahli sunnah semua. Begitu juga Imam Abul Hasan Syadzili, Imam Al-Mursi, Imam Ibnu Athaillah Sakandari, Imam Subki, banyak sekali. Imam-imam ini menegaskan bahwa Nabi Khidir itu masih wujud sampai sekarang karena keberkahan meminum ma'ul hayat. Lalu apa yang tugas beliau? Mengajari para wali secara personal. Jadi nggak pengajian kayak kita gini, nggak ada begitu ya. Tugasnya person, jadi satu orang yang akan menjadi wali-wali besar. Wali-wali yang disebut rijalullah, ahlullah, keluarga-keluarganya, kekasih-kekasihnya Allah. Apa yang diajarkan? Sebagaimana dulu mengajarkan Nabi Musa tentang ma'rifatul af'al, ma'rifatul al-asma, mengajarkan pengenalan tentang Allah. Maka sama Nabi Khidir nanti akan mengajarkan itu. Apakah kemudian ini menunjukkan syariat Nabi Muhammad sudah belum sempurna? Bukan, itu lain cerita. Kalau ada seorang guru mengajar, itu bukan berarti syariat Nabi kita itu belum sempurna. Sama kayak guru-guru biasa. Kalau saya ngajar, bukan berarti syariat Nabi kita belum sempurna, lalu saya perlu mengajar, bukan. Ada hal-hal yang perlu saya jelaskan, ada hal-hal yang Ustadz Mullah Sadra yang menjelaskannya. Ini pembagian tugas saja, tugas beliau dalam ilmu ma'rifat. Ustadz kan ayatnya jelas, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan. Betul, agama sudah sempurna. Tapi yang mengajarkan kesempurnaan itu berlanjut terus. Agama Islam ya begitu-gitu aja, nggak ada perubahannya. Lalu siapa yang jadi muridnya? Tentu yang pasti yang jadi muridnya orang-orang yang percaya wujud beliau ada, dan orang-orang yang mampu berkomunikasi secara rohani dengan beliau. Nah, Nabi Musa itu bisa berkomunikasi dengan beliau setelah melewati perjalanan yang panjang. Khodamnya beliau namanya kan Yusha, ya. Itu diberi isyarat, ciri-ciri. Kayak kamu pegang ikannya. Kalau ikannya hilang, nanti kita balik situ. Ternyata dia lupa kalau ikannya hilang. Dia ingat hilangnya di mana. Ternyata nggak jauh dari situ Nabi Khidir ada. Apa hubungannya ikan dengan Nabi Khidir? Ternyata ada isyarat. Maka Nabi Khidir itu, kalau boleh saya sebut, Nabi yang penuh dengan simbol. Nabi yang sangat misterius, yang hanya orang-orang yang jeli, hanya orang-orang yang mempunyai kehalusan kolbu, ketajaman mata batin menangkap kehadiran beliau. Ya, kira-kira begitu. Jadi siapa muridnya? Siapa saja yang percaya beliau ada dan mempunyai ketajaman kolbu. Ya, kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kisah Nabi? Ilmu ini adanya ya di Quran dan Sunnah. Ini ilmu syar'i di Quran dan Sunnah.
kita ingat. Dan ilmu ini yang gak ada yang lain, Quran dan Sunnah. Dalam Islam gak ada istilah ilmu laduni, gak ada dalam Islam. Kan ada orang bilang, oh dia gak belajar, dia punya ilmu laduni. Dari mana? Itu ilmu setan. Gak ada ilmu laduni. Dari mana? Belajar sama siapa dia? Oh dia belajar di tempat yang gelap. Ya setan, tempat yang gelap. Dia langsung dapat, kalau dia lagi duduk begini bersila, dapat ilmunya. Itu ilmu setan. Nabi SAW mendapatkan ilmu dari siapa? Dari Allah melalui malaikat Jibril, langsung disampaikan. Sahabat belajar dengan siapa? Rasulullah SAW. Tabi'in belajar dengan sahabat. Semua begitu. Nggak ada orang bertapa dapat ilmu. Nggak ada. Itu mesti yang masuk apa? Setan yang masuk. Nggak ada misalnya ilmu. Nggak ada. Itu ilmu yang sesat dan menyesatkan. Apalagi mengatakan, oh itu ilmu laduni, belajar dari Nabi Khidir. La haula wa la quwata illa billah. Nabi Khidir kapan? Ya Allah, ya Rabb. Ini orang keterlaluan bohongnya pada umat ini. Nabi Khidir semasa dengan Nabi siapa? Nabi Musa. Sudah meninggal semuanya. Nggak ada orang yang hidup. Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad pasti mati. Dan mereka juga mati. Semua nabi, semua rasul sudah mati, sudah meninggal dunia. Yang ada masih hidup cuma satu. Yang diangkat oleh ke langit siapa? Nabi Isa dengan nas dalil dari Quran dan sunnah Nabi yang sahih, mutawatir hadisnya. Jadi ini perhatikan, nggak ada dalam Islam ilmu laduni, nggak ada. Ilmu hakikat, marifat, segala nggak ada dalam Islam, nggak ada, nggak ada. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dan Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, tidak ada hakikat kecuali hakikat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Tidak ada ma'rifat, tidak ada syariat, tidak ada tarekat kecuali yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lain. Pembagian-pembagian yang baru yang dilakukan oleh manusia, ini pembagian yang bid'ah. Untuk memisahkan dan membuat kasta bagi manusia. Tidak ada dalam Islam. Ilmu dasarnya Quran dan Sunnah. Kalau bukan dari Quran harus tolak. Jelas sampai sini?